Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7, yakni hari Minggu yang berada di antara peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Maka dari itu, Minggu Paskah ke-7 ini bisa kita hayati sebagai suatu titik antara, yakni kerelaan diri untuk melepas dan berpisah dengan kebersediaan diri untuk membuka dan menerima. Untuk itu, marilah kita tetap bersuka menyambut kedatangannya. Mari pujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan kesungguhan hati. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus turunlah kiranya pada kita sekalian. Amin. Dalam menjalani hidup di dunia, kita sering diapit oleh dua atau lebih kenyataan yang saling bertolak belakang, dan hal itu memperkeruh kehidupan kita. Dan tantangan terbesar bagi kita yang hidupnya pernah atau sedang mengalami kenyataan yang mengeruhkan hidup itu, ialah berusaha bangkit dan bertahan menuju kenyataan yang membahagiakan. Untuk itu, melalui tema teguh atau runtuh di dunia yang keruh, mengajak kita untuk tetap teguh dan utuh dalam menghadapi rapuh dan keruhnya dunia. Ulangan 31 ayat 6 yang berkata demikian, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka, sebab Tuhan
Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang berjalan, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Jemaat yang terkasih, Tuhan menghendaki supaya kita selalu hidup dalam kasih, seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dalam hidup yang kita jalani, sering kita tidak melakukan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Untuk itu, marilah kita datang kepadanya mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita terbuka pada Tuhan akan kerapuhan dan kelemahan kita. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh korbanmu kau selamatkan diriku. Kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan,
maka Ia berkenan mengampuni dosa kita, seperti yang dinyatakannya di dalam Yeremia 33 ayatnya yang ke-8 yang demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Karena kasih karunia-Mu ya Tuhan yang telah menyelamatkan kami dapat merasakan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik di dalam suka maupun duka, kami mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami masih beribadah, masih bisa bersama-sama, bersatu hati, meskipun di rumah kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang senantiasa hadir di dalam setiap rumah-rumah kami, sehingga kami dapat merasakan kasih, dapat merasakan sukacita dari-Mu saja. Dan kami pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama menyatukan hati kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati bangsa kami, Engkau memberkati pemerintahannya, Engkau memberkati setiap orang-orang yang ada di dalam pemerintahan bangsa Indonesia ini, supaya dapat memimpin penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmat dari-Mu saja. Kami juga berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun rakyat-Mu berada. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang senantiasa menopang
di dalam kehidupannya. Banyak bencana alam, banyak kesusahan-kesusahan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Kiranya Engkau yang menjadi penolong bagi kami rakyat Indonesia. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa bagi seluruh gereja, bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di Indonesia ini. Biarkan ya Tuhan gereja-Mu ini menjadi terang, menjadi teladan, menjadi perpanjangan tangan-Mu, supaya dapat terus memancarkan kasih, terus memancarkan teladan, dan terus menjadi garam dan terang di dalam bangsa Indonesia ini. Terkhususnya bagi kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, kiranya Engkau yang memberkati kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami juga dapat menjadi saksi, agar kami juga dapat menjadi terang bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di tempat ini yang mungkin ada yang sedang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kesembuhan, Engkau yang senantiasa memberikan pengharapan bagi saudara-saudara kami ini yang sedang sakit, supaya melalui obat-obatan, melalui perawatan dokter dan keluarga, melalui makanan dan minuman, saudara kami yang sedang sakit ini dapat mengalami kesembuhan, dapat mengalami perjumpaan yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mencari, baik mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, ataupun menantikan cucu, momongan, ataupun hal-hal yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan menopang kehidupan kami. Kami percaya akan pemeliharaan-Mu yang sungguh sangat besar di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi jika kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kami hati yang mau mendengarkan, Engkau yang memberikan kami pikiran yang fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, pada hari ini bacaan kita terambil dari Yohanes 17, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu,
dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita semua berada dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Dan pada hari ini, pada minggu ini, kita memasuki Minggu Paskah ke-7. Dan saat ini kita bersama-sama akan merenungi sebuah firman dengan tema teguh atau runtuh di dunia yang keruh. Ini adalah sebuah pertanyaan bagi kita semua. Jemaat yang terkasih, tema ini menjadi perenungan untuk kita semua, bahwa kita itu hidup di dalam kondisi atau situasi pada saat ini. Bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Jemaat yang terkasih, ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit, keputusan-keputusan yang penuh dengan pertimbangan-pertimbangan, untung rugi, begitu pula kita diperhadapkan pada pergumulan kita tentang kesehatan kita, ataupun tentang orang-orang yang kita cintai, ataupun tentang keadaan senang sekaligus sedih kita. Dan berbagai persoalan-persoalan lainnya di dalam kehidupan kita. Yang seringkali persoalan-persoalan itu dapat memperkeruh kehidupan kita. Saya yakin bahwa kita semua, baik saya dan panjenengan, semua yang ada di rumah, itu tidak ada yang tidak mempunyai permasalahan. Tidak ada yang tidak mempunyai persoalan di dalam kehidupannya.
pasti ada saja yang dipergumulkan, ada saja yang didoakan di dalam kehidupan ini. Ya, itulah yang namanya hidup, jemaat yang terkasih. Ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa hidup ini bagaikan sebuah roda yang terus berputar. Roda jika tidak bergerak, maka kendaraan ataupun alat yang menggunakan roda tersebut akan berhenti, tidak akan jalan. Ketika roda bergerak, maka akan ada gerak naik dan turun. Seperti roda, hidup ini pun juga harus terus berjalan dan berproses, terus bergerak meskipun berada pada titik bawah atau titik atas sekalipun. Terus bergerak dan bergerak hingga mencapai batas akhir. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, proses terus bergerak ini pula diperlihatkan oleh Yesus Kristus ketika Yesus berdoa bagi para muridnya, ketika Yesus akan ditangkap dan mengalami penderitaan. Yesus tidak berhenti begitu saja, namun Yesus mempersiapkan para muridnya ini untuk meneruskan tugas pelayanan yang Yesus telah lakukan di dalam dunia ini. Itulah mengapa suatu kehidupan harus terus berjalan, harus terus bergerak, seperti roda yang harus terus berputar. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus pun sebagai seorang manusia di dalam tubuh manusianya, pada saat dia berdoa, Tuhan Yesus berada di titik terendahnya. Tuhan Yesus berada pada titik bawahnya di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasakan kegalauan. Ia takut luar biasa, tetapi sebagai Yesus yang adalah juga Allah, yang adalah anak Allah, dia tetap setia, dia tetap taat, dia tetap berserah pada setiap misi Allah, yaitu untuk menganugerahkan keselamatan bagi dunia, bagi kita semua, bagi saya dan juga panjenengan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca pasal sebelum dan sesudah Yohanes 17 ini, kita bisa membayangkan betapa kegelisahan hati yang dirasakan oleh Tuhan Yesus ini. Pada pasal 16, pasal sebelumnya, itu memperlihatkan kepada kita semua ketika Yesus menyampaikan pesan perpisahan dengan para murid-muridnya. Dan pada pasalnya yang ke-16 dan pada pasalnya yang ke-18, yaitu pasal setelah pasal 17 itu adalah detik-detik di mana Yesus akan ditangkap. Dalam situasi yang seperti itu, dalam keadaan yang seperti itu, suasana yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu saja nampak kemudian ada suatu kesedihan, ada suatu kegelisahan hati, ada sesuatu hal yang bercampur menjadi satu, yang membuat Yesus itu takutnya luar biasa dalam keadaannya sebagai seorang manusia. Lebih-lebih dalam keadaan yang menggelisahkan seperti itu, Yesus pun juga memikirkan, dia tidak egois. Yesus memikirkan murid-muridnya yang hendak Yesus tinggal pergi dengan berdoa bagi murid-muridnya. Meski begitu menariknya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, isi dari doa yang Yesus panjatkan itu justru menampilkan suasana yang lain. Doa Yesus bagi murid-muridnya justru diwarnai dengan harapan bagi para murid supaya dia terlindungi, supaya mereka bersatu, bergembira,
bersedia diutus, dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam doa Yesus ini setidaknya kita dapat belajar bersama-sama. Yang pertama adalah kita diteguhkan dengan adanya ikatan antara Allah dengan Yesus dan Yesus dengan murid-muridnya. Yang tergambar jelas pada ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Itu menyatakan bahwa adanya Yesus di dunia ini itu karena sebagai utusan Allah untuk mewartakan misi Allah itu kepada setiap orang yang ada di dunia ini. Ajaran, teladan, dan nasihat yang telah Yesus ajarkan, Yesus katakan kepada murid-muridnya itu haruslah menjadi nilai hidup bagi murid-muridnya. Termasuk juga bagi kita, murid-murid Yesus di masa kini. Di tengah-tengah situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita yang mungkin keruh, haruslah kita mengingat setiap apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Untuk mengingatnya berarti Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perlu untuk membangun relasi yang cukup erat dengan Sang Pemberi hikmat tadi, yaitu Allah sendiri. Meski kita berada pada titik atas maupun titik bawah di dalam kehidupan kita, marilah kita terus mengingat segala apa yang telah Allah firmankan di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun dapat teguh di dunia yang keruh ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kita diundang untuk terus menghayati karya pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita dan sekaligus menjadi saksi bagi Dia. Yesus memohonkan doa untuk para muridnya agar selalu diberikan pemeliharaan dari Allah. Dari ayat 9 sampai yang ke-16 ini menggambarkan ketika para murid itu yang selalu ikut bersama-sama dengan Yesus, selalu hadir di dalam setiap pewartaan Yesus, itu kemudian melakukan tugas pewartaan kasih Allah di dalam dunia ini. Sehingga para murid pun diberi kesiapan untuk melanjutkan tugas, melanjutkan pewartaan tersebut di dalam dunia ini. Dengan memohonkan doa pemeliharaan bagi para murid ini, Yesus pun siap untuk melepaskan para murid supaya bisa menjadi penerus tugas pewartaan karya Kristus di dalam dunia ini. Kita pun juga demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita diundang untuk dapat merasakan, kita diundang untuk dapat melihat pemeliharaan Allah sekaligus mewartakannya di dalam kehidupan kita. Mewartakannya bagi tetangga-tetangga kita, bagi kanan kiri kita, bagi teman sekerja kita, teman kantor kita, sahabat-sahabat kita, atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hal ini berarti dalam menghayati pemeliharaan ini, pemeliharaan Allah itu juga dengan memelihara semangat dan kewajiban dari tugas panggilan kita sebagai saksi Kristus di dunia ini. Di tengah keruhnya kehidupan ini, pasti ada pemeliharaan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keruhnya dunia ini,
di tengah keruhnya kehidupan yang kita jalani, pasti ada penyertaan Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau untuk melihat, asalkan kita mau untuk kembali merefleksikan karya Allah tersebut di dalam kehidupan kita. Kita pun juga akan dimampukan untuk teguh di dunia yang keruh ini. Dan kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kita diundang untuk menjaga kekudusan di dalam kehidupan ini. Kekudusan dengan selalu berada di dalam kebenaran. Kebenaran dalam artian adalah hidup dalam firman Tuhan. Kita ini masih hidup di dalam dunia ini. Ketika kita hidup, kita mengarungi dunia yang keruh, yang ada saja hal yang terjadi. Ada saja sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan hal ini, sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, peristiwa-peristiwa kehidupan kita ini, tak jarang membuat iman kita, tak jarang membuat kepercayaan kita itu goyah terhadap kasih Allah, terhadap pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Jika kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Allah, maka seringkali kita akan terputus hubungan dengan Allah. Dan seringkali Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita mendapatkan suatu persoalan hidup, ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita akan undur hidup bersekutu, baik hidup bersekutu dengan Allah maupun hidup bersekutu dengan pengikut Kristus yang lainnya. Hal ini bisa dipahami bahwa ketika seseorang undur dari sebuah persekutuan, mungkin ada beberapa hal yang ia rasakan. Mungkin ia malu ataupun ia sakit hati terhadap sesuatu. Namun, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Yesus justru berdoa. Yesus justru mendoakan para muridnya untuk selalu berada dalam kekudusan, berada dalam kebenaran. Entah apa yang terjadi, entah apa yang dihadapi oleh para muridnya, Yesus berdoa supaya tetap menjaga kekudusan. Itu adalah hal yang paling penting. Menjaga kekudusan dengan senantiasa berpegang pada nilai yang benar, berpegang pada firman Allah itu tadi. Dan menjaga kekudusan dengan selalu berada di dalam persekutuan dengan Allah dan juga pengikut Kristus yang lainnya. Dengan begitu, kita pun juga akan tetap teguh di dunia yang keruh ini. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, tema kita pada hari ini yang adalah sebuah pertanyaan tadi, teguh atau runtuh di dunia yang keruh, maka kita mendapatkan sebuah jawaban, maka kita mendapatkan sebuah keyakinan dari permenungan kita pada Yohanes 17 ini, yaitu bahwa kita harus memilih untuk teguh di dalam menghadapi dunia yang keruh ini, supaya kita tidak terbawa arus kehidupan yang tidak menentu. Dengan kita terus bersandar pada pemeliharaan Allah, dengan kita terus menjadi saksi Kristus, dan dengan kita terus berada di dalam kekudusan, dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk selalu tangguh dan teguh di dalam kehidupan yang keruh ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk saat hening.
Saat hening cukup. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita mengaturkan persembahan di dalam doa kami hantarkan. Bapa Surgawi,
adalah suatu kesempatan yang indah di dalam kehidupan kami, karena Engkau memberikan kekuatan kami untuk mengaturkan persembahan kepadamu. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, dan Engkau berkati pula bagi saudara yang mengelola persembahan, sehingga namamu semakin dipermuliakan. Bapa, kami juga berterima kasih karena Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu yang kudus. Kiranya kami tetap teguh dan utuh di dalam Tuhan sendiri. Berkatilah saudara kami yang telah membawakan sabda kebenaran-Mu dimanapun mereka berpelayanan. Dan semua doa ini janganlah kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu saja terjadilah. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Perjalanan hidup kita di dunia masih akan terus berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini. Untuk itu, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita kuatkan serta teguhkan hati kita. Jadilah saksi kebenaran di dalam Kristus, dan terpujilah Tuhan kini sampai selama-lamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan